di atas lebih tinggi. Lebih lagi katakan, coba dia bahwasanya selamanya kasih setia. Mari bersama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, bahwasanya selamanya. Lebih lagi katakan, bahwasanya selamanya. Sekali lagi katakan, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sebab Kau baik ya Tuhan, dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus baik. Yang percaya katakan amin, yang percaya suarakan haleluya. Yes. Yang mau diberkati Tuhan, lebih lagi mereka katakan, aku mau diberkati Tuhan. Aku mau diberkati Tuhan. Sekali lagi, aku mau diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan Tuhan disediakan, tersedia bagiku. Oh, 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 balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Yang mau diberkati Tuhan Yesus, boleh angkat kedua tangannya. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab kami mau diberkati lebih lagi ya Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Mari dengan iman katakan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, oh, balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat. Yang mau diberkati boleh angkat kedua tangannya bagi Tuhan Yesus. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dan dari tempat ini Tuhan, kami mau memperkatakan bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Mari bersama-sama katakan, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman. Yes. Dan anugerahnya sangat besar. Mari yang mau diberkati Tuhan lebih lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan.
Bapak Ibu, izinkan kami bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Ada 2 orang di depan. Ada lagi Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Biarlah minggu kedepannya kita boleh datang kembali ke tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah penolong yang setia bagi kami Tuhan. Dan kami tidak henti-hentinya untuk menaikkan setiap pujian kami bagimu Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, kami mau menaikkan pujian ini bagi nama Tuhan. Dan ini yang menjadi iman kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari lebih lagi kita katakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari Bapak Ibu saja katakan. Penolong yang selalu setia. Mari bersama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan
percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Sebab Yesuslah penolong kami. Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Dan layaklah Kau disembah, layaklah Kau dimuliakan. Oh, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari-hari yang masih boleh kami lalui. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa hidup kami adalah pertolongan Tuhan. Dan hari demi hari kami tetap merasakan pertolongan itu Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan dari tempat ini Tuhan kami mau memperkatakan bahwa hanya Yesuslah penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang adil bagi setiap kami ya Tuhan. Dan dari tempat ini kami mau menyembah Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Yesus raja di atas segala raja. Jikalau pada hari-hari ini Tuhan ada di antara umat-umat-Mu yang lagi berbeban berat, kami percaya Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kami ya Tuhan. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, hari demi hari yang kami lalui, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan yang kami hanya inginkan Tuhan hanyalah menyembah Yesus, Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bangsa bersorak-sorai memuji nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Kau nyatakan atas seluruh kehidupan kami. Kemenangan-kemenangan boleh menjadi bagian kami ya Tuhan. Dan itu kami imani di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur sebab perbuatan-Mu heran, sebab kejadian-Mu dahsyat ya Tuhan bagi setiap kami. Dan kami menaikkan segala sembah kami, segala pujian kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Oh haleluya, haleluya. Dan ini yang menjadi pujian kami Tuhan, yang
Kami naikkan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhanku ajar, Engkau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Engkau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Engkau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu. Kau yang layak menerimanya ya Tuhan. Haleluya. Kami umat-Mu yang atas nama-Mu disebut, hari ini kami datang kepadamu, mau merendahkan diri kami dan berbalik dari kesalahan kami, mencari wajah-Mu ya Tuhan, dan mau berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pulihkan setiap kami yang hadir ya Tuhan, setiap kami yang mau mencari wajah-Mu ya Tuhan. Biarlah yang letih lesu dan berbeban berat, kelegaan terjadi ya Bapa, dan biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Oh rabasyakara rabasyakara raba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 ra. Dengan apa kami bisa membalas kebaikan-Mu selain kami hanya bisa menyembah Engkau dan memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan nama-Nya. Haleluya. Sebab Engkau baik untuk selama-lamanya, kasih setiamu Tuhan. Bapa Engkau baik. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Engkau sungguh luar biasa. Engkau kepala kami yang baik. Haleluya. Mari kita sembah Dia.
Kami percaya Tuhan, kami tidak akan kekurangan karena kami punya gembala yang baik. Dan kami tidak akan takut berjalan dalam kekelaman karena kami percaya kami punya Immanuel, Allah yang menyertai setiap perjalanan kami. Kami punya Bapa yang baik, kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa adalah terang bagi kami. Haleluya. Jamah ya Roh Kudus, jamah setiap kami yang hadir, lawat setiap kami yang hadir. Kami percaya ketika Engkau ada bersama dengan kami, ketika Engkau hadir, maka segala kekhawatiran kami serahkan kepadamu. Engkau akan memelihara hidup kami, Engkau akan membebaskan setiap kami. Dalam nama Yesus. Mari terus di dalam hadirat Tuhan, nikmati hadiratnya. Haleluya. Ambil waktu untuk nikmati hadiratnya. Nyatakan syukurmu kepadanya. Serahkan khawatirmu kepadanya. Oh Ramanananamu, Kau Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus lawat terus kami. Kami rindu pelukanmu ya Roh Kudus. Kami rindu lawatanmu. Haleluya. Ayo larut dalam hadiratnya. Tenggelamkan kami Roh Kudus di dalam hadiratmu. Jamah kami pribadi demi pribadi. Engkau tahu pergumulan setiap umatmu. Sore menjelang malam ini, kami rindu Engkau hadir bagi kami. Kami rindu Engkau mengajar kami ya Roh Kudus. Kami rindu Engkau memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Jamalah kami. Buat kami mengerti ya Tuhan. Karena tanpa kehadiran-Mu ya Roh Kudus, firman-Mu hanyalah pengetahuan. Firman-Mu hanyalah sekedar apa yang kami dengar. Tapi kami percaya ketika Engkau hadir dan mengurapi dan mengajar, memimpin kami ke dalam kebenaran-Mu, maka firman-Mu akan menjadi terang bagi hidup kami, yang akan menuntun kami berjalan di hari di depan kami. Firman-Mu akan menyembuhkan kami. Firman-Mu akan membuka jalan saat tidak ada jalan. Ketika Engkau hadir ya Roh Kudus, hadirlah, pimpinlah ibadah kami. Tuntun kami ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Roh Kudus. Sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu. Kami kembali mau merendahkan diri dan mendengarkan suara-Mu. Kami mau belajar dan diberkati oleh firman-Mu. Biarlah kami berkurang-kurang, Engkau memimpin, menguasai hidup kami ya Roh Kudus. Kembali urapi setiap umat-Mu yang akan mendengarnya. Dan urapi hamba-Mu yang akan hanya menyampaikan apa yang Engkau taruh di hati dan isi hati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu yang layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dan silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin mengucapkan shalom bagi kita semua. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Wow, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita belajar hari ini tentang berkat atas rumah tangga karena ini adalah tema bulanan kita. Jadi kita percaya kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita pasti membawa berkat. Amin. Ya. Jadi kita belajar rahasia, apa yang menjadi rahasia bahwa keluarga kita akan diberkati Tuhan. Mari kita buka di Mazmur 128 yang adalah tema kita. Ayat 1 sampai ke 6.
Baik, saya akan bacakan yang genap. Bapak Ibu bantu saya, saudaraku bantu saya bacakan yang ayat selanjutnya, yang genap. Jadi kita mulai baca ya. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, saudaraku. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kita katakan amin. Biarlah berkat ini turun atas kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Saya percaya ini kerinduan kita menikmati kebahagiaan. Tapi mungkin ada yang mengira kebahagiaan itu kalau kita punya uang. Anda salah, uang bisa membeli kasur yang nyaman, yang mahal, yang berkualitas tinggi. Tapi belum tentu Anda bisa bahagia dan tidur nyaman di kasur tersebut. Mungkin Anda punya uang bisa beli tiket ke perjalanan untuk cari kesenangan. Tapi Anda mungkin gak bisa berbahagia. Mungkin Anda bisa beli tiket perjalanan ke negara lain tapi tidak ada tiket ke surga dengan uang Anda. Tapi kebahagiaan yang Tuhan janjikan adalah kebahagiaan yang akan kita nikmati di luar rumah. Dan ketika kita pulang di rumah tangga kita, kita juga akan bisa menikmatinya. Amin. Apa itu kebahagiaan itu? Di ayat kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya ada kuasa untuk kita menikmati apa yang kita dapatkan. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah ayat 6, ayat 1 dan 2, maka di situ dicatat ada 2 kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Kuasa untuk memiliki. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 bisa ditampilkan. Ya, ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Ayat kedua, orang yang dikaruniai Allah kekayaan harta benda kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan satu apapun yang diingini. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kita tentu banyak melihat kejadian di dunia ini, orang-orang kaya, tapi dia akhirnya mengalami hidup yang tidak menyenangkan. Ya mungkin juga saya juga punya teman yang katanya saudara dia kenal bibi dia, kadang-kadang dia kaya kali, tapi dia harus ke psikiater sebulan sekali. Uangnya cukup banyak. Begitu juga Salomo menuliskan kitab Pengkhotbah ini, ketika saya mulai merenungkan firman ini dan mencari tahu kenapa dia menuliskan bahwa apa yang dia dapatkan sia-sia. Karena ketika Salomo mulai meninggalkan Tuhan dan dia senang, dia mencoba cari kesenangan dunia dengan memiliki istri yang banyak dan menikmati kekayaan dia. Akhirnya Salomo mendapatkan bahwa semua itu akan sia-sia kalau tidak ada kuasa menikmatinya. Ada suatu kekosongan ketika kita hanya memiliki uang tanpa kebahagiaan di dalam rumah tangga. Amin. Jadi ketika kita memiliki berkat rumah tangga, maka dikatakan di ayat ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ingat ya, di dalam rumah ya. Bukan istri yang seperti pohon anggur di luar rumah. Nanti di luar rumah baik-baik sama orang kan. Di dalam rumah nampak suaminya serem gitu kan. Nah, jadi bukan yang gitu ya, di dalam rumah. Jadi kalau sebagai suami kita pulang menemukan istri kita manis, anggur itu berbicara manis, indah, sesuatu yang baik. Istri yang baik. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Tunas pohon zaitun berbicara tentang kekuatan, kejayaan. Anak-anak kita sukses di dalam studinya, karirnya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ada di dalam rumah. Dan dikatakan sesungguhnya demikianlah diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dituliskan karena laki-laki adalah imam. Tapi enggak seharusnya laki-laki juga. Semua kita di dalam rumah tangga bertanggung jawab. Amin. Dan dikatakan juga kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sion itu berbicara tempat kudus Tuhan. Kita menerima berkat dari surga. Surga terbuka bagi keluarga kita. Dan supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kita akan diberkati di rumah, kita pulang menikmati istri yang baik, istri yang
begitu memperhatikan rumah tangga, anak-anak yang sukses. Dan kita akan menikmati keluarga ini. Dan saya percaya itulah namanya kesuksesan. Kesuksesan bukan berarti kita di luar hebat, disanjung orang di rumah, istri kita nggak peduli sama kita, suami kita nggak peduli sama kita, anak-anak kita entah bagaimana jadinya. Itu bukan kesuksesan. Saya percaya orang-orang sukses itu kepingin menikmati berkat di rumah tangganya. Tapi tanpa takut akan Tuhan seperti ayat pertama. Itu adalah kunci daripada rahasia daripada kita untuk menikmati berkat atas rumah tangga. Yang ayat pertama itu, kita baca bersama sekali lagi ya. Ayat pertama, Mazmur 128 ayat pertama. Biar ini kita ingat, kita bawa pulang dan kita lakukan dan kita akan menikmati berkat rumah tangga. Ayo kita baca, nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini adalah kunci bagi kita, takut akan Tuhan. Tapi jangan salah, takut akan Tuhan bukan berarti kita, takut nanti kalau nggak ibadah kita dikutuk, masuk neraka nanti kita. Oh nggak ibadah nanti nggak diberkati Tuhan. Keselamatan adalah karunia gratis bagi kita. Setiap kita akan terima keselamatan. Jadi kita beribadah bukan untuk supaya selamat. Amin. Kita beribadah karena kita mengasihi Allah. Kita tahu kita sudah diberkati, kita sudah dikasihi, kita datang untuk mengasihi. Itulah kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah definisi takut akan Tuhan. Bukan berarti ketakutan. Kalau enggak ibadah nanti saya enggak diberkati, kalau enggak ibadah nanti saya dikutuk, kalau enggak ibadah. Tuhan datang bukan untuk menghukum kita. Enggak mungkin Tuhan iseng datang ke dunia ini, dia disalib, darahnya menebus dosa kita, dia mati bagi kita. Enggak, Tuhan Yesus enggak iseng ke dunia ini. Tuhan gak mungkin iseng. Dia hidup bagi kita. Dan supaya kita yang miskin diperkaya. Supaya yang kita sakit menjadi sembuh. Amin. Supaya kutuk dalam hidup kita berubah jadi berkat. Amin. Jadi jangan merasa Tuhan itu datang untuk menghukum. Kita ibadah bukan supaya tidak dihukum. Gak pernah Tuhan punya rencana menghukum kita. Kalau dia punya rencana menghukum kita, dia gak akan mati bagi kita. Jadi jangan salah. Kita itu takut akan Tuhan itu adalah mengasihi dia. Kita menghormati dia. Dan kalau orang yang menghormati Tuhan, dia pasti melakukan apa yang ditunjukkan, jalan yang ditunjukkan Tuhan. Amin. Dan kalau Anda lakukan, saya percaya berkat atas rumah tangga hari ini. Kita akan menikmatinya. Dan bukan hari ini, mulai hari ini kalau kita takut akan Tuhan dan mau melakukan jalan yang ditunjukkan Tuhan, percayalah Tuhan kita bukan insya Allah, Tuhan kita amin. Kalau Tuhan katakan dia akan berkati kita, dia pasti berkati kita. Dan kalau Anda lakukan, Tuhan akan berkati kita, berkati rumah tangga kita. Yang percaya berikan tepuk tangan. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mengikuti setiap jalan yang ditunjukkan Tuhan, itu bukti kita mengasihi Tuhan, kita takut akan Tuhan. Itulah buktinya. Apa yang menjadi tuntunan bagi kita? Apa yang jalan yang ditunjukkan Tuhan bagi kita sebagai satu keluarga? Kolose 3 ayat 18 sampai ke 23. Kolose 3 ayat 18 sampai ke 23. Maka dikatakan, jadi ini kita baca untuk yang pria, kita baca yang ayat yang untuk istri-istri. Yang ayat yang selanjutnya istri-istri baca untuk suami-suami. Baru ayat selanjutnya anak-anak. Orang tua baca untuk anak-anak. Baru ayat selanjutnya anak-anak baca untuk bapak-bapak. Baru bersama-sama nanti kita baca 2 ayat terakhir, oke? Yang pertama, 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayo yang wanita.
Ayo sama-sama orang-orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayo anak-anak muda. Dan ini adalah kalau kita bekerja di satu rumah, maka kita harus katakan begini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini kita saling mengingatkan. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak mengingatkan orang tua mengingatkan anak-anak. Apa yang harus kita lakukan. Jadi satu keluarga itu kalau mau diberkati kita harus unity. Firman Tuhan katakan kalau kita hidup rukun, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Katakan istri-istri tunduklah kepada suamimu. Tapi ingat, suami harus mengasihi istrimu. Anak-anak harus taati orang tuamu dalam segala hal. Tapi bukan berarti asal taat, asal mengasihi, asal tunduk. Always Jesus be the center. Ingat, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Begitu juga suami mengasihi istri sebagaimana di dalam Tuhan. Anak-anak tunduk pada mentaati orang tua karena itulah yang indah bagi Tuhan kita. Jadi semuanya ada Tuhan di dalamnya. Amin. Maka tuntunan kita kan kita harus terhubung dengan Tuhan. Keluarga yang terhubung dengan Tuhan, ada Tuhan di antara kita. Maka ketika kita mengasihi istri, karena seperti yang kita lakukan, kita perbuat bukan untuk istri kita, tapi kita perbuat untuk Tuhan kita. Kita mengasihi, dikatakan juga ada ayat berkata bahwa suami itu harus mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat. Istri harus tunduk pada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita perbuat bukan untuk kita, tapi kita perbuat seperti kita lakukan untuk Tuhan. Dan kalau kita lakukan, maka percayalah keluarga kita akan diberkati. Dan kau akan menikmati berkat rumah tangga. Berikan tepuk tangan yang luar biasa lagi. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Memujimu, Yesus kekasih jiwaku. Kehadiran Tuhan di rumah tangga kita pasti membawa berkat, pasti membawa kebahagiaan. Tapi mungkin ada yang bertanya, mengapa saya melihat bukan di sinilah. Saya melihat ada keluarga Kristen yang tidak diberkati. Kalau kita melihat di 1 Samuel 7 ayat 2 sampai ke 3, maka di sana berbicara tabut Allah yang ada di rumah Abinadab. Tabut Allah berbicara kehadiran Tuhan. Karena di mana Tuhan hadir, di mana ada tabut Allah, orang Israel selalu mendapatkan kemenangan, keberhasilan di dalam peperangan, di dalam segala hal. Tapi di rumah Abinadab, di rumah Abinadab, 1 Samuel 7 ayat 2 dan 3, salah saya. 1 Samuel, Dikatakan sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalu waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jikalau kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin.
selama 20 tahun, kehadiran Tuhan di keluarga Abinadab tidak membawa damai sejahtera, membuat mereka ketakutan. Mereka tidak diberkati, mereka tidak merasakan rasa nyaman dan hidup dalam ketakutan, yaitu kepada orang Filistin. Mungkin ada hidup dalam kekhawatiran, keluarga saya, anak saya, dan mungkin ada yang merasa tidak diberkati. Maka kita belajar dari ini. 20 tahun mereka ketakutan dan Samuel menjelaskan masalah mereka. Apa yang membuat kehadiran Tuhan tidak membuat mereka diberkati. Maka dikatakan bahwa ini di ayat yang ketiga ini, mereka punya Yesus, mereka percaya, mereka katakan saya ini umat Tuhan, tapi mereka masih menyembah Allah lain. Amin. Kata breakthrough, maka saya dapatkan, saya pernah dengar, breakthrough, break up with your Baal, so God can guide you through it. Putuskan hubunganmu dengan Baal kalau mau diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kamu melalui setiap persoalanmu. Ini yang terjadi 20 tahun. Keluarga Abinadab dan seluruh orang Israel. Mereka gak mengalami damai sejahtera, kebahagiaan, diberkati. Tapi mereka hidup dalam ketakutan. Meskipun mereka punya Tuhan. Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Amin. Kalau kita menghormati, gak mungkin kita masih menyembah Allah lain. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Dan kita hanya punya satu Tuhan. Kita hanya sembah satu Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita masih menyembah, kita punya Baal, yaitu berhala-berhala, bukan berarti kita hanya menyembah. Tapi ada sesuatu yang membuat kita kadang gak mau beribadah. Karena sibuk, karena kita mau main-main, karena kita mau pergi ke satu tempat. Maka itu adalah Baal kita juga. Kita menomorduakan Tuhan. Saya percaya kalau kita menghormati, kita mengasihi, kita akan nomor satukan orang yang kita kasihi. Amin. Gak mungkin kita nomor duakan kalau kita bilang aku mengasihimu Tuhan. Kadang-kala kita secara tidak sengaja, secara tidak langsung, kita bukan duakan Tuhan, kita lupakan Tuhan. Kadang-kadang, oh hari ini saya gak bisa, saya sibuk, gak bisa ikut cell group, gak bisa ikut ibadah, gak bisa ikut pertemuan doa. Gak bisa semuanya, karena kita merasa tidak penting, karena kita sibuk, karena kita lagi ada masalah. Terkadang kita anggap Tuhan itu, kita gak kenal Tuhan secara utuh. Maka tahun ini kita diingatkan Tuhan, kita harus terhubung. Terhubung itu kita mengenal. Kita terus mengenal. Karena dikatakan kasih itu, Allah adalah kasih, bulan lalu kita percaya. Kasih itu seperti api. Api itu perlu taruh kayu bakar terus. Imamat 6 dikatakan jangan sampai padam api di atas mezbah. Jadi kita itu harus terus memperbaharui kasih kita kepada Tuhan. Gak bisa kita hanya mempunyai kasih, tapi kasih itu harus ada kayu bakarnya. Kita harus terus memuji, menyembah Dia. Amin. Ya, maka saya pernah dengar juga, don't just fall in love, but walk with love. Jangan hanya jatuh cinta, hanya pertemuan jatuh cinta sama Tuhan, kasih mula-mula, habis itu kasih mula-mula hilang. Jadi kita harus berjalan bersama dengan kasih, berjalan bersama Tuhan. Patahkan hubungan dengan Baal, maka Tuhan akan menuntun kita melaluinya. Break up with your Baal, so God can guide you through it all. Amin. Ya, akhirnya mereka mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Samuel dan keluarga Abinadab dan orang di Kiriat Yearim beribadah hanya kepada Allah. Mereka tinggalkan semua Baal, tinggalkan semua berhala dan mereka menang atas Filistin. Apa yang hilang daripada mereka? Di 1 Samuel 7 ayat 13 14. 1 Samuel 7 ayat 13 14. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Artinya apa yang hilang daripadamu hari ini? Ketika kita putuskan hubungan dengan Baal, kita mau ambil keputusan, komitmen, aku mau takut Tuhan, aku mau ikut jalan ditunjukkan Tuhan. Apa yang hilang daripadamu, semua akan Tuhan lipat gandakan, kembalikan dalam hidupmu. Amin. Amin. Dan mulai dari Ekron sampai Gad dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Inilah berkat ketika kita mau takut akan Tuhan. Dan kita mau mengikuti apa yang ditunjukkannya. Dan kita akan menikmati. Begitu juga ada satu keluarga yang adalah contoh di mana ketika mereka takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, maka keluarga ini diberkati luar biasa. Di 2 Samuel 6 ayat 11, kita pernah mendengar keluarga Obed Edom.
tabut Allah di rumah Abinadab, mereka tidak mengalami berkat. Ketika dipindahkan ke rumah Obed-Edom, maka dicatat 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Wow. Dalam waktu 3 bulan, ketika kita sungguh-sungguh, ketika Obed-Edom sungguh-sungguh menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, dan mereka beribadah dengan benar dan menghormati kehadiran Tuhan dalam keluarga mereka dalam 3 bulan. Seisi rumahnya, kalau dia punya ternak, ternaknya pun diberkati. Kalau dia punya usaha, usahanya pun diberkati. Ada pegawai, pegawainya pun diberkati. Anaknya diberkati. Amin. Ya, Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Mazmur 25. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perhatikan, mungkin Anda lagi pening urusan rumah tangga, urusan bisnis, urusan pekerjaan. Anda mengalami dead end. Tapi ketika Anda takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus Anda pilih. Dan dikatakan bukan hanya Anda yang diberkati, anak cucu Anda diberkati. Begitu dengan Obed-Edom. Ketika dia diberkati, maka Raja Daud mengambil tabut Allah dipindahkan ke istana raja. Obed-Edom tidak berkata, ya bye-bye Tuhan. Banyak orang diberkati, dia berkata bye-bye kepada Tuhan. Mungkin yang dari pelayanan gak pelayanan lagi. Yang ibadah rajin, seminggu beberapa kali, kutis tinggal sekali. Sampai akhirnya gak sebulan sekali dan akhirnya kurang beribadah. Tapi Obed-Edom, maka dicatat Obed-Edom ketika tabut Allah dipindah, dia dan seisi rumahnya ikut melayani Tuhan di istana raja. Dan apa yang terjadi? Seperti Mazmur 128, di 1 Tawarik 26 ayat 4 dan 8. 1 Tawarik 26 ayat 4 sampai ke 8. 1 Tawarik 26 ayat 4 sampai ke 8. Ada? Oke. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya anak sulung, Yozabat anak yang kedua, Yoa anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netanel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak ketujuh, Peoletai anak kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Oke, lanjut lagi. Bagi Semaya anak Obed-Edom lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, dan Elizabeth serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakia, orang-orang yang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Seperti yang dijanjikan Tuhan di Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ketika kita takut akan Tuhan, kita menghormati, menyembah Tuhan. Dan kalau kita menghormati Tuhan, pasti kita ikut perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Obed-Edom sampai ke anak cucu. Seperti yang dituliskan, kamu akan melihat anak-anak dari anak-anakmu diberkati Tuhan. Itu terjadi pada keluarga Obed-Edom. Dan saya percaya janji Tuhan bukan hanya untuk keluarga Obed-Edom. Janji Tuhan juga bagi kita semua. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jadi ayo hari-hari ini pilihlah takut akan Tuhan. Kalau mau keluarga kita diberkati, kita kejar berkat, maka dikatakan berkat itu bisa terbang. Tapi kita kejar Tuhan, kebahagiaan dan berkat itu akan sampai ke anak cucu kita. Amin. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, kita akan memiliki, bukan hanya bisa memiliki, kuasa untuk mendapatkan. Bukan hanya bisa dapat uang, tapi keluarga kita berantakan. Dapat uang, tapi tubuh kita sakit. Tapi kita bisa menikmati apa yang kita dapatkan. Tuhan memberi kuasa memiliki, Tuhan memberi kuasa untuk menikmati juga. Amin. Amin. Anda mau itu? Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Hormati Tuhan. Karena Matius 13 ayat 57 dan 58, ketika Yesus di Nazaret, maka orang-orang tidak menghormati dia. Ya, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat ke-58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ.
Ketika kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan, percayalah mujizat jarang terjadi. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menghormati Dia, kita terhubung dengan Dia. Karena untuk menghormati Tuhan kita harus mengenal siapa Dia. Kalau ketika kita mengenal, kita itu terhubung dengan Dia, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat akan terjadi pada kita semua. Amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan saya mau katakan tidak ada kata terlambat bagi kita semua. Mungkin ada yang katakan keluarga saya sudah ini, gak mungkin tertolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Amin. Di Kana ada satu pernikahan dan di situ air yang hambar berubah jadi anggur yang manis. Mungkin keluarga kita terasa hambar pada saat ini. Ingat, kita menghormati Tuhan. Ikut petunjuk yang diberikan Tuhan, maka air berubah jadi anggur. Ya, kata mamanya Yesus kepada pegawainya, lakukan apa yang dia minta. Pegawai itu dikatakan Yesus, isi air ke bejana ini. Ketika mereka taat melakukannya, mereka percaya kepadanya, menghormati dia, maka air berubah jadi anggur. Amin. Kalau Anda mau di rumah Anda, air berubah jadi anggur. Takut akan Tuhan, hormati Tuhan, sembah Dia, lakukan apa yang Tuhan mau. Air akan berubah jadi anggur. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Multimedia bisa tampilkan foto saya. Bahagia ya. Dulu hampir pisah punya semua. Dulu pernah untuk beli susu, uang sekolah saya pinjam uang dari orang. Karena kenapa? Laki-lakinya, suaminya pejudi, suaminya tukang mabuk, suaminya tukang on. Jumat Sabtu Minggu gak pulang malam hari. Orang baik-baik ya, pulangnya pagi. Ya, tapi ini bisa bahagia. Karena kenapa? Saya ambil komitmen. Ketika saya diajak teman ke gereja, saya mau menghormati Tuhan. Saya mau takut akan Tuhan. Dan saya mulai terhubung dengan Tuhan. Baca firman, ikut ibadah. Sering-sering waktu teduh. Hubungan gak terjadi dalam sehari. Makanya don't just fall in love, but walk with love. Jangan hanya, kasih mula-mula. Banyak yang mengalami kasih mula-mula, 2 tahun lagi hilang dari gereja, kepahitan. Ya kan? Karena mereka hanya jatuh cinta. Jangan hanya jatuh cinta sama Tuhan, tapi berjalan bersama Tuhan. Berjalan dengan kasih Tuhan. Bagaimana? Terhubung terus. Terhubung, api di atas mezbah jangan sampai padam. Cinta itu seperti api, tanpa kayu, tanpa ada bahan bakar yang gak bisa. Jadi harus terus bangun hubungan dengan Tuhan. Dulu hampir, jangankan mereka bisa sekolah, di kuliah atau apa. Untuk susu, untuk masih kecil ya pada saat saya ke gereja ya. Masih anak yang ketiga, ini 4. Mau biaya-biaya pinjam sama adik ipar saya, uang. Tapi ketika saya mulai komitmen ikut Tuhan. Dan saya mau apapun yang terjadi saya siap untuk Tuhan. Dan anak pertama saya yang cewek itu sekarang dulu gak berpikir bisa kuliah bagaimana. Tamatan di Birmingham 4 tahun S1 dan akhirnya dapat beasiswa di Budapest 1 tahun. Sekarang kerja di Perth Australia ngajar musik. Siapakah aku ini? Pemabuk. Siapakah aku ini? Laki-laki gak berguna. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang gak berguna.
Asal kita mau bertobat. Amin. Break up video Baal. Putuskan hubunganmu dengan yang gak benar. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Menjauhi kejahatan. Ketika kita masih senang kejahatan, itu gak menghormati Tuhan. Jauhi kejahatan. Jauhi yang gak berkenan nama Tuhan. Ikut jalan Tuhan. Percayalah. Yang kedua udah tamat S1 yang laki-laki. Ini tahun depan dia mau sekolah di Jerman. Dia lagi apply. Ujian bahasa Jermannya udah lewat. Tinggal cari sekolah dan mau cari kerjaan juga. Yang ketiga di Malaysia yang cewek itu kuliah. Masih tahun pertama. Yang itu SMA 2. Seorang yang tidak berguna lagi. Seorang yang gagal dalam keluarga. Dalam bisnis saya udah bangkrut. Gak punya apa-apa. Tapi bagi Tuhan kita semua berguna. Gak ada pecundang di dalam Tuhan. Pemenang, kita dijadikan adalah pemenang-pemenang. Karena Tuhan datang untuk memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan. Jangan ada yang merasa gagal, gak berguna. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak berguna. Meskipun hari ini kita gak berguna. Kalau kita mau takut Tuhan dan memutuskan hubungan dengan Baal. Seperti keluarga Abinadab. Maka Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang daripadamu. Dan Tuhan akan memulihkan keluargamu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Memujimu Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari saya undang bagi berdiri bersama-sama. Menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Memujimu Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Bawa pulang pesan ini. Mazmur 128 ayat 1. Takut akan Tuhan. Ikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Tapi jangan gak pernah baca firman. Karena engkau akan gak tahu apa jalannya Tuhan kalau gak pernah baca firman. Kalau kita baca firman gak ikuti, gak bisa juga. Anda punya GPS, tapi disuruh belok kiri, kita jalan terus, gak akan sampai. Ikuti apa yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Percayalah, jalan Tuhan ada yang terbaik. Rancangan Tuhan tidak mendatangkan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan bagi keluarga Anda, hidup Anda. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ayo, hari ini bersama-sama kita berkomitmen. Kita mau takut Tuhan. Mari saat yang keluarga berpegangan tangan, kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Roh Kudus, terima kasih Engkau telah melawat kami. Di sini ada keluarga demi keluarga yang komitmen untuk takut akan Engkau dan untuk hidup menurut perintah-Mu ya Tuhan. Maka kami percaya seperti keluarga Obed-Edom yang menikmati berkat-Mu sampai seisi rumahnya diberkati, dan keluarga Abinadab juga yang gagal, yang ketakutan akan Filistin. Maka Engkau akan mengubah semuanya ketika kami mau memutuskan hubungan kami dengan Baal. Dan kami mengambil keputusan. Kami mau takut Tuhan. Kami mau hidup menurut perintah-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi keluarga yang hidup menurut perintah-Mu. Dan kami percaya Engkau akan mengubah keluarga demi keluarga umat-Mu ya Tuhan. Engkau akan mengubah untuk menjadi berkat, kekalahan jadi kemenangan. Apa yang tak mungkin, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar telinga. Ketika kita mau hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut perintah Tuhan, maka kami akan merasakan mujizat demi mujizat terjadi pada keluarga demi keluarga umat-Mu. Hamba-Mu lepaskan berkat, berdoa bagi setiap mereka yang percaya dan berbalik dari kesalahan mereka dan mau takut akan Engkau. Tuhan berkati seperti Engkau memberkati Obed-Edom, seperti Engkau memberkati Abinadab ketika mereka berbalik. Berkati keluarga umat-Mu ya Tuhan. Mari berdoa, mari komitmen dalam hatimu, katakan kepada Tuhan, kami mau diberkati Tuhan, kami mau berbalik kepadamu Tuhan, kami mau hidup takut akan Engkau Tuhan, dan kami mau ya Tuhan ikut perintah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya
kami dan seisi rumah kami pasti diberkati Tuhan. Berkati, berkati, berkati semua umat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, hadiratku, bahagiaku penuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah ditaburkan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh jatuh ke dalam tanah yang subur dan berbuah yang lebat di dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.